Halo semuanya, saya Grizel, NIM 1219041 dari program Studi Teknik Industri. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang Fisika Dasar 1. 3 buah vektor gaya masing-masing besarnya F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 30 Newton, dan F3 sama dengan 20 Newton. Arah ketiga vektor tersebut terhadap sumbu X positif ditunjukkan pada gambar dan tabel. Tentukanlah besar dan arah vektor resultannya. Dari gambar dan tabel dapat kita analisis bahwa F1 membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif, sehingga kita proyeksikan F1X pada sumbu X dan F1Y pada sumbu Y. Dan F2 dia membentuk sudut 135 derajat terhadap sumbu X positif, sehingga pada sumbu X negatif dia membentuk sudut 45 derajat, dan kita proyeksikan F2X pada sumbu X dan F2Y pada sumbu Y. Dan untuk F3 dia tidak membentuk sudut. Dari soal dapat kita ketahui bahwa F1 sama dengan 10 Newton, F2 sama dengan 30 Newton, F3 sama dengan 20 Newton. F1X sama dengan F1 cos 45 derajat Newton, cos karena sudut yang terbentuk menempel pada sumbu X. F1Y sama dengan F1 sin 45 Newton, F2X sama dengan F2 cos 45 Newton, dan F2Y sama dengan F2 sin 45 Newton. Untuk mencari F resultannya, kita harus menganalisis gaya yang ada pada sumbu X dan gaya yang ada pada sumbu Y. Untuk gaya yang ada pada sumbu X, kita jumlahkan yaitu F1X minus F2X. Tandanya minus karena F2X berlawanan dengan F1X. Sehingga kita masukkan angkanya, F1 yaitu 10 cos 45 yaitu setengah akar 2 dikurang F2 30 Newton dikali setengah akar 2 yaitu cos 45. Dan setelah dilakukan perhitungan didapatkan min 10 akar 2 Newton. Untuk sumbu Y didapatkan F1Y ditambah F2Y min F3. F3 karena arahnya berlawanan dengan F1Y dan F2Y. F1Y yaitu F1 sin 45 ditambah F2 sin 45 dikurang F3. F1 yaitu 10 Newton dikali setengah akar 2 ditambah 30 dikali setengah akar 2 dikurang 20 Newton untuk F3. Sehingga didapatkan hasil untuk sigma Fy yaitu 8,284 Newton. Untuk mencari resultannya, kita dapat menggunakan rumus Fr sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sigma Fx kuadrat yang tadi kita masukkan yaitu min 10 akar 2 kuadrat ditambah sigma Fy dikuadratkan yaitu 8,284 kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan hasil yaitu 16,389 Newton. Untuk mencari arahnya kita dapat menggunakan rumus tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx. Sigma Fy yaitu 8,284 Newton per sigma Fx yaitu min 10 akar 2. Dan didapatkan untuk tan theta-nya yaitu min 0,585. Untuk mencari arahnya kita harus menginverskan theta yaitu theta sama dengan arcstan 0,585 sehingga didapatkan untuk arahnya yaitu minus 30,327 derajat. Andi mengendarai mobil dengan kelajuan konstan sebesar 30 meter per second. Mobil Andi melewati mobil Vina yang sedang diam. Vina yang melihat mobil Andi melewatinya langsung tancap gas dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Hingga pada jarak tertentu dari posisi diam tadi, mobil Vina mendahului mobil Andi. A. Sketsa atau gambarkan kejadian tersebut. B. Berapakah jarak yang ditempuh Vina hingga bisa mendahului mobil Andi? C. Berapakah kelajuan Vina saat mendahului mobil Andi? Dari soal ini dapat diketahui kecepatan Andi yaitu 30 meter per second, kecepatan awal Vina yaitu 0 meter per second, percepatan Vina yaitu 2 meter per second kuadrat dan dapat disketsakan sebagai berikut. Lalu untuk poin B,
Untuk mencari jarak yang ditempuh Vina, kita harus menentukan waktu tempuhnya terlebih dahulu. Kita dapat menentukan waktu tempuhnya dari jarak Vina dan jarak Andi pada saat yang sama. Jarak Vina dapat dirumuskan dengan SV sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Karena kecepatan awal Vina yaitu 0, di sini ditulis V0 dikali T yaitu 0 ditambah setengah percepatannya yaitu 2 dikali T kuadrat. Dan jarak untuk Andi yaitu kecepatan Andi dikali waktu. Karena tidak mengalami percepatan, rumusnya hanya VA dikali T. Lalu dapat ditulis kecepatannya itu 30 dan T-nya di sini. Dan karena terdapat T di kedua ruas sehingga dapat dicoret dan dapat ditentukan nilai jarak waktu tempuhnya yaitu 30 second. Lalu untuk jaraknya dapat dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya itu 0 sehingga V0T-nya itu 0 ditambah setengah dikali percepatannya itu 2 dikali T-nya 30 dikuadratkan. Sehingga didapatkan jarak yang ditempuh Vina untuk mendahului mobil Andi yaitu 900 meter. Lalu untuk poin C ditanya untuk kelajuan Vina saat mendahului mobil Andi didapatkan dari Vt sama dengan V0 ditambah AT. V0-nya itu 0 ditambah percepatannya 2 dikali waktu yaitu 30 sehingga didapatkan kelajuan Vina saat mendahului mobil Andi yaitu 60 meter per second. Sebuah peluru ditembakkan secara horizontal dengan laju 30 meter per second dari atas tebing setinggi 80 meter. A. Berapa lama waktu yang dibutuhkan peluru untuk menyentuh permukaan tanah pada dasar tebing? B. Berapa jauh dari dasar tebing peluru akan jatuh? Dapat kita sketsakan seperti ini. Dan dari soal kita ketahui bahwa V0x sama dengan 30 meter per second karena dia ditembakkan secara horizontal. Dan ketinggian tebing yaitu H sama dengan 80 meter dan nilai percepatan gravitasi bumi yaitu 10 meter per second kuadrat. Untuk poin A yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan peluru untuk menyentuh permukaan tanah dapat kita cari dengan menggunakan rumus T sama dengan akar 2H per G. Dapat kita masukkan yaitu akar 2 dikali 80 yaitu ketinggiannya per 10 yaitu nilai percepatan gravitasi bumi dan dapat dilakukan perhitungan yaitu sama dengan 4 second untuk waktu yang dibutuhkan peluru untuk menyentuh permukaan tanah. Untuk B yang ditanya adalah jarak terjauh untuk peluru menyentuh tanah yaitu dapat kita gunakan rumus S sama dengan V0x dikali T. Karena peluru ditembakkan secara horizontal dan sudut yang terbentuk adalah 0, kita langsung menggunakan rumus S sama dengan V0x dikali T. Kita masukkan nilai kecepatannya yaitu 30 dan waktu peluru menyentuh tanah yaitu 4 second, sehingga jarak terjauh yang dibutuhkan peluru adalah 120 meter.